Halo Diris Lovers, good night and welcome to the Saharani Story Room. Aku, Saharani, akan membisikkan kepadamu kisah-kisah cinta dari berbagai penjuru dunia yang tak pernah kita jamah. Semoga setiap cerita yang singgah setiap malam menjadi alasan aku dan kamu masih percaya akan adanya cinta. Because somewhere, someone believes in love, and maybe tonight, that someone is you. Cerita yang singgah di episode pertama ini datang dari Italia, sekitar abad ke-15 atau ke-16. Sebuah kisah tua begitu usang hingga melahirkan banyak versi. Namun, malam ini aku akan membacakan versi yang paling banyak diwariskan dari generasi ke generasi. Tentang jatuh cinta, tentang ketakutan, dan tentang keikhlasan. Sebuah kisah berjudul La Città di Smeraldo. Alkisah, hiduplah seorang laki-laki buruk rupa yang amat misterius. Karena wajahnya yang dianggap tak enak dipandang, ia tumbuh menjadi sosok pemalu, tertutup, dan penuh luka. Seumur hidup, telinganya hanya diisi oleh ejekan dan cibiran. Tidak ada seorang pun yang tahu asal-usulnya. Rumor beredar dari satu bibir ke bibir yang lain. Ada yang berkata ia adalah anak haram seorang bangsawan, dan istri bangsawan itu mencoba membunuhnya hingga ia harus melarikan diri. Namun laki-laki itu tak pernah menanggapi. Ia membiarkan dunia menebak-nebak sambil terus memandanginya dengan buruk. Ia hidup sendirian di sebuah kastil tua, menarik diri dari manusia, membiarkan kemarahan dan kesedihan mengisi jiwanya. Satu-satunya hal yang masih memberi warna dalam hidupnya adalah berkebun. Ia menanam banyak sekali bunga, membiarkan kecantikan tumbuh melalui tangan yang menyimpan begitu banyak luka. Hingga pada suatu hari, muncullah seorang gadis berpakaian lusuh. Ia mengendap-endap memasuki kebun dan mencuri bunga-bunga yang ada di sana. Awalnya laki-laki buruk rupa itu marah dan mencoba berjaga sepanjang malam. Namun ketika ia tertidur, gadis itu kembali. Dan esoknya lagi, dan esoknya lagi. Suatu malam, ia berhasil tetap terjaga. Tetapi ketika gadis itu muncul, alih-alih memergokinya, ia justru membiarkan gadis itu melakukan apa yang selalu ia lakukan. Rasa penasaran perlahan mengalahkan amarahnya. Ia pun membuntuti gadis itu diam-diam, dan barulah ia tahu kebenarannya. Gadis itu sangat miskin, tinggal di rumah kecil yang hampir roboh, tubuhnya ringkih karena sakit. Ia menjual bunga curiannya untuk bertahan hidup. Untuk pertama kali dalam hidupnya laki-laki itu merasakan iba yang begitu dalam. Ia ingin membantu, tetapi rasa takutnya lebih kuat. Kau mungkin akan menjerit jika melihat wajahku, pikirnya. Dan ketakutan itu membuatnya memilih untuk tetap diam. Ia hanya bisa membiarkan gadis itu terus mencuri bunga di kebunnya. Namun ia sadar, menjual mawar atau lili tak akan membuat gadis itu mendapatkan banyak uang. Maka, ia memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Bahkan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Ia menciptakan bunga baru. Jenis bunga yang tak pernah ada sebelumnya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ia bereksperimen. Kegagalan demi kegagalan menjadi sahabatnya. Namun pada suatu hari, ia berhasil. Bunga itu luar biasa indah, aromanya lembut, bentuknya mempesona, warnanya tak pernah dilihat oleh mata manusia manapun. Ia memenuhi seluruh kebunnya dengan bunga itu. Kastilnya berubah menjadi taman ajaib. Setiap malam ia menunggu gadis itu datang. Namun gadis itu tak pernah datang lagi. Bahkan aroma bunganya yang harum pun tak mampu memanggilnya kembali. Akhirnya ia memberanikan diri untuk pergi ke desa. Ia memakai topeng untuk menutupi wajah yang selama ini ia benci. Ia ingin mencari gadis itu. Ia ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja. Tetapi, keberaniannya datang terlambat. Saat ia tiba di desa, ia hanya mendengar kabar bahwa gadis itu telah meninggal. Begitulah kisah ini berakhir. Sebuah cinta yang bahkan tak pernah sempat dimulai. Sebuah tragedi yang hanya meninggalkan bunga tercantik yang pernah diciptakan seorang manusia yang tidak pernah dicintai. Kisah yang telah berusia berabad-abad ini mengajarkan kita tentang keberanian. Tentang bagaimana ketakutan adalah hal manusiawi. Tapi membiarkan ketakutan mengendalikan hidupmu, itulah yang tidak seharusnya terjadi. Ada begitu banyak andaikan dalam kisah ini. Andaikan ia melawan ketakutannya lebih awal. Akankah akhir ceritanya tak akan setragis ini? Aku selalu percaya bahwa jika sesuatu berakhir sedih, itu bukanlah sebuah akhir dari kisah.
Namun, setiap kali aku kembali mengingat kisah ini, keyakinanku tentang akhir yang bahagia perlahan retak. Tapi diri Slovers, justru karena itulah podcast ini dicipta. Untuk kembali membangun kepercayaan pada cinta, pada akhir yang bahagia, pada kesempatan yang lahir dari 1000 ketidakmungkinan. Dari kisah ini kita belajar untuk berani, untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain, dan untuk tidak membiarkan siapapun mendefinisikan nilai dirimu. Kau tidak kecil, kau tidak kurang. Dan cinta selalu menemukan jalannya bagi mereka yang cukup berani melangkah. That was tonight's tale, dearest lovers. Terima kasih sudah singgah di The Saharani Story Room. Semoga kisah ini menjadi alasan hatimu kembali percaya pada cinta. Untuk menemani malammu, dengarkan satu lagu yang terinspirasi dari kisah cinta ini. The Truth Untold by BTS. Sampai jumpa di Sabtu malam berikutnya. Until then, keep your heart open.